pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Tias Palupi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2020, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4 SD Canisius Peci dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Coba ini sambil Bu Tias cek sudah ada siapa? Laras sudah? Sudah, Bu. Rilo? Saya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Clara? Sudah, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat-sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, bagus. Kalau semuanya sehat, Bu. berarti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Semoga semuanya nanti aman, lancar sinyalnya ya. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Bu Tias minta tolong Mbak Indah untuk memimpin doa. Silakan Mbak Indah untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa Bapa kami. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mbak Indah tadi yang sudah memimpin doa, dan teman-teman tadi juga sudah berdoa. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang Bu Tias mau cek dulu kesiapan kalian. Kemarin Bu Tias sudah bagikan LKPD dan juga Bu Tias sudah informasikan ya lewat WA apa saja yang digunakan untuk kegiatan belajar kita. Coba untuk LKPD apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ya. Kemudian peralatan untuk percobaannya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah alat tulis. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. baik. Ya, baik. Terima kasih karena sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 5, sub tema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 3 ya. Nanti kita akan mempelajari berbagai macam, antara lain yang akan kita pelajari adalah sifat cahaya pada loop sederhana dan informasi baru dari teks non-fiksi. Nah, untuk KD dan indikator bisa dilihat di layar ya. Untuk IPA nanti kompetensi dasarnya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi, serta menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menguji sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan indera penglihatan melalui percobaan. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyusun laporan hasil percobaan. Selanjutnya kalian diharapkan dapat mengetahui pengetahuan baru dari teks non-fiksi, serta nanti kalian diharapkan juga dapat menganalisis teks non-fiksi dan membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari teks non-fiksi. Ya. Nah,
Nah, sekarang Bu Tias mau tanya dulu sebelum nanti kita belajar lebih lanjut, lebih jauh lagi. Nah, ini Bu Tias mau tanya. Masih ingatkah kamu tentang sifat cahaya? Nah, coba sekarang ada yang mau menyampaikan? Siapa yang masih ingat tentang sifat cahaya? Dapat dibiaskan. Ya, coba ini. Ya, Diuraikan. dapat diuraikan, betul. Ada lagi? Merambat lurus. Dapat merambat lurus, bagus. Ada lagi? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita tepuk dulu. Kita mau tepuk biar tambah semangat. 1, 2, 3. Kelas 4. Kelas 4. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kegiatan kita berikutnya nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan. Nah, nanti kita akan menguji penerapan sifat cahaya dengan percobaan pada loop sederhana. Kemudian selanjutnya membuat kesimpulan dan membuat laporan hasil percobaan. Nah, sekarang coba perhatikan dulu. Bu Tias akan sampaikan sedikit materi. Diperhatikan ya, semua matikan dulu mikrofonnya. Kalian telah mempelajari sifat-sifat cahaya pada pembelajaran sebelumnya. Sifat-sifat cahaya tersebut antara lain cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan secara lebih mendalam. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan berbeda. Cahaya dapat dibiaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, misalnya udara, ke zat yang lebih rapat, misalnya air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal, sehingga arah cahaya menjadi berubah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium rambat. Contoh penerapan sifat pembiasan cahaya dapat dilihat pada ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, atau saat pensil yang dimasukkan dalam gelas berisi air jernih maka akan terlihat seperti patah. Nah, manfaat sifat pembiasan cahaya ini biasanya juga digunakan oleh manusia untuk keperluan membuat berbagai alat optik seperti lup, kamera, mikroskop, dan lain-lain. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Nah, ayo berpikir. Nah, di sini ada gambar gelas yang tadi ada pensilnya ya. Pensil dimasukkan dalam gelas. Menurut kalian, apa yang menyebabkan pensil yang dimasukkan dalam gelas bisa terlihat seperti patah dan tampak lebih besar jika dimasukkan dalam air? Apa hubungannya dengan cahaya? Kira-kira menurut kalian kenapa? Cahaya dapat dibiaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, misalnya udara, ke zat yang lebih rapat, misalnya air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal sehingga arah cahaya menjadi berubah. Nah, ini loh, gelas ini pensil itu kan tadinya dari sebelum dimasukkan ke dalam air kan dari media udara. Jadi pensilnya kan masih di udara gini. Terus nanti dimasukkan dalam gelas, cemplung, dalamnya kan ada air. Air itu sudah beda zat. Kalau udara itu kerapatannya lebih renggang ya. Kalau air itu lebih padat. Nah, itu yang dimaksud zat. Ada udara, ada air, zatnya berbeda. Nah, maka pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas itu akan mengalami perambatan cahaya yang
berbeda dari udara ke air. Cahaya merambatnya melalui dua zat yang berbeda sehingga mengakibatkan cahaya itu dibelokkan. Makanya ini kelihatan pensilnya itu akan kelihatan patah atau bengkok atau juga bisa terlihat lebih besar. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya, berarti ini tadi. Ya, berarti ini tadi pensil bisa kelihatan bengkok karena cahaya merambat dari dua zat yang berbeda kerapatannya ya, dari udara menuju ke air. Jadi beda kerapatan sehingga cahaya itu dibelokkan dan mengakibatkan ketika kita melihat pensilnya itu terlihat menjadi patah atau bengkok atau bisa terlihat lebih besar ya. Sekarang yang kedua, tolong bantu ibu. Ibu akan membaca teks, tapi teks tersebut tulisannya sangat kecil. Kira-kira bagaimana caranya supaya ibu bisa membaca tulisan tersebut dengan jelas? Coba, kira-kira gunakan apa ya supaya bisa membaca dengan jelas? Kaca pembesar. Oh, iya. Kaca pembesar. Iya, ternyata kita bisa membantu orang yang mungkin kesulitan membaca tulisan kecil bisa menggunakan kaca pembesar. Apakah betul seperti itu ya? Nah, Betul, Bu. oh ya, ya coba kalau memang seperti itu, coba kita akan praktekkan ya. Sekarang siapkan LKPD kalian. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan menguji penerapan sifat cahaya dengan membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Tadi kan kalian mengatakan kalau mau lihat yang tulisan kecil kita bisa pakai kaca pembesar. Coba kita buktikan ya. Tapi kita karena nggak punya loop yang bentuknya seperti ini ya, kita buat yang loop sederhana saja, yang kaca pembesar sederhana menggunakan Plastik berisi air. Iya, nanti ini ya. Alatnya ini ya, alat dan bahannya ini plastik bening dan air jernih. Nah, sekarang siapkan, ayo plastik bening sama airnya disiapkan dulu. Disiapkan dulu sama ini. Oke, sama teks. Iya, sama teks yang ini. Teks yang ini. Sama teks yang ini ya. Yang kedua yang tulisannya kecil. Yang tulisannya kecil ya. Nah, isi kantong plastik dengan air, kemudian ikat kantong plastik, kemudian letakkan kertas teks di bawah kantong plastik. Lihat apa yang terjadi. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Nah, sambil disiapkan LKPD yang bagian ini ya. Yuk, semua siapkan LKPD, kemudian alat percobaan dan alat tulisnya. Terus sekarang teksnya taruh di meja, kemudian kamu letakkan itu loop sederhananya, kemudian kamu gunakan untuk membaca. Sekarang, apakah terjadi perubahan setelah tulisan dibaca menggunakan loop sederhana? Apakah tulisannya menjadi berubah ketika dibaca menggunakan itu? Ya, Bu. Ada perubahan? Ya, Bu. Ada perubahan ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Sekarang yang kedua, apakah tulisan terlihat lebih besar dari tulisan asli setelah dilihat menggunakan loop? Apakah tulisannya tadi setelah dibaca pakai loop sederhana itu lebih besar daripada aslinya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kelihatan lebih besar? Iya. Iya, Bu. Oh iya, kalau iya ya udah. Sekarang yang ketiga, apakah menurutmu loop sederhana tersebut menerapkan sifat cahaya dapat dibiaskan? Iya, Bu. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kenapa? Kenapa? Coba kalian di LKPD itu kamu lihat, baca di materinya. Ada materi itu di LKPD. Cahaya
dapat dibiaskan itu karena apa? Karena melalui medium rambat yang bagaimana? Yang sama apa berbeda? Berbeda. Iya, berbeda. Dari zat apa ke zat apa itu tadi? Zat cair dan udara. Nah, dari udara ke air. Nah, jadi kan tadi apa tulisannya itu kan kena cahaya tadi itu. Nah, cahayanya kamu lihat kan tadinya kan dari medium udara, terus dilihat pakai media air. Berarti kan ada perambatan cahaya yang berbeda dari udara ke air sehingga terjadi ada perubahan. Jadi tulisannya yang tadinya kecil bisa terlihat lebih besar. Nah, itu namanya apa? Penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, begitu. Nah, sekarang terakhir silahkan buat kesimpulannya. Oke, berikutnya setelah kalian melakukan percobaan, tadi kan kamu sudah mengisi ya. Ini kan kamu tadi melakukan percobaan terus menjawab iya atau tidak, jelaskan. Nah, kamu dan membuat kesimpulan. Nah, kamu sudah bisa melakukan itu. Kemudian tugas berikutnya adalah seperti biasanya kalian harus membuat laporan percobaan seperti ini yang di LKPD-mu itu ya, laporan percobaan. Silakan nanti ditulis tujuan, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, hasil percobaannya apa, dan kesimpulannya apa. Tapi silakan ini nanti dikerjakan setelah pertemuan ya, jangan sekarang. Paham? Paham. Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum melanjutkan untuk kegiatan lain, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah Tidak, Bu. sekarang kita mau ice breaking. Jadi kita mau perenggangan sebentar ya. Ini kan dari tadi duduk aja capek ya. Sekarang coba perlihatkan ininya, videonya. Sekarang yuk, tangannya coba ditaruh depan. Taruh depan semua. Putar-putar seperti ini. Nah, terus digenggam, terus buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Ya. Terus kalau sudah, kepalanya gini-ginikan. Biar duduk terlalu lama nanti jadi peredaran darahnya kurang baik. Yuk, kepalanya digini-ginikan. Terus dianggukkan. Itu sudah kayak senam ya. Terus diputar-putar. Diputar-putar. Ya. Ulangi lagi. Tangannya biar tadi kan nulis ya, capek. Tangannya begini lagi. Ulangi lagi. Oke. Sudah lebih enak? Sudah? Ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Nah, kegiatan kita berikutnya adalah nanti ini ya, kita mau meneladan para pahlawan. Sekarang begini, di sini ada teks, judulnya Sultan Agung, Sultan Besar. Ya, Bu Tias minta tolong karena ini ada 3 paragraf. Bu Tias minta tolong 3 anak untuk membacakan. Ya. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Terima kasih untuk Mbak Indah, Mas Erwin, dan Mbak Yama yang sudah membacakan. Nah, sekarang yuk semua bisa perhatikan di sini sebentar. Selain kalian nanti bisa memperoleh informasi tentang Sultan Agung dalam teks, kalian juga bisa melihat video tentang Sultan Agung, ada ilustrasi tentang Sultan Agung. Nanti kalian bisa buka melalui alamat di sini. Nanti Bu Tias infokan lewat WA ya, lewat grup WA. Jadi kalian bisa membuka sendiri Sultan Agung itu siapa lewat video ya. Nah, sekarang silakan ambil LKPD, ambil alat tulis. Di situ ada tugas. Nah,
kegiatannya adalah kalian diminta untuk menuliskan informasi yang diketahui dari teks Sultan Agung Sultan Besar dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya hanya 3, silakan Bu Tias beri waktu 5 menit saja untuk menjawab. Dimulai dari sekarang, silakan dijawab, ditulis dalam LKPD. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kalian sudah mendapatkan ya sedikit informasi dari sana. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempersiapkan untuk mencari lebih banyak lagi informasi tentang Sultan Agung. Ya, bagaimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan lebih dalam lagi informasi tentang Sultan Agung? Caranya, silakan kalian membuat pertanyaan tentang hal yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Agung. Itu nanti yang kalian tanyakan itu bisa macam-macam, bisa memuat tentang tokohnya, tentang Sultan Agungnya, tentang hubungannya dengan tempat, hubungannya dengan waktu, atau ketiganya. Misalnya yang belum kalian ketahui itu tentang apa, kapan lahirnya, di mana lahirnya, siapa orang tuanya, terus perjuangannya apa, macam-macam. Nah, silakan kamu buat pertanyaan di sini. Paham maksudnya, Bu Tias? Paham, Bu. Nah, silakan buat pertanyaan. Bu Tias beri waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, misalkan nanti belum selesai tidak apa-apa. Jadi, selain tadi tentang Sultan Agung yang ada di LKPD kan sudah ada teksnya. Kalian nanti juga boleh mencari di internet tentang videonya dan macam-macamnya boleh. Dan juga satu lagi, itu kan ada 2 teks yang Bu Tias berikan ya. Yang satu itu juga ada bacaan tentang Sultan Agung, ada banyak di situ. Nah, kamu bisa mencari lebih jauh lagi, lebih banyak lagi informasi tentang Sultan Agung dari teks yang ada di situ ya. Ya, Mbak Yama? Ya? Bisa dilihat di teks itu ya? Iya. Nah, baik, kalau sudah, sekarang tugas berikutnya adalah ini. Kalian sudah membuat pertanyaan, kemudian berikutnya ini nanti tugasmu mandiri di rumah. Ya, kamu kan tadi sudah menjawab pertanyaan yang di awal. Nah, itu nanti silakan jawabannya dituliskan pada tabel. Itu kan ada tabel tuh di LKPD kalian. Yang pengetahuan lama tentang Sultan Agung sebelah kiri itu diisi tentang pengetahuan yang pertama kali tadi kamu dapatkan dari menjawab pertanyaan tadi yang pertama di nomor 1. Untuk kolom yang kedua sebelah kanan, silakan kamu isi dengan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh dari teks yang Bu Tias berikan, boleh dari internet, boleh dari video, boleh dari buku lain yang kalian dapatkan. Isinya informasi apa, yaitu tergantung tadi kamu kan menulis pertanyaan. Nah, kamu pengen tahu tentang apa? Misalnya ingin mengetahui tentang kelahirannya Sultan Agung itu kapan. Nah, berarti kamu informasi kalau kamu tadi sudah dapat jawabannya kemudian ditulis di bagian kolom sebelah kanan ini. Ya, begitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau bertanya. Kita akan menyimpulkan tentang kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah belajar apa? Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Cahaya. Sifat cahaya yang diterapkan dalam Tulisan. lup sederhana atau kaca pembesar. Nah, sifat cahaya apa tadi yang diterapkan dalam lup sederhana? Cahaya dapat dibiarkan. Bagus, iya, bagus. Berarti sudah paham ya. Jadi dalam lup sederhana yang diterapkan dalam lup sederhana adalah cahaya dapat dibiaskan. Bagus. Kemudian yang kedua tadi kita sudah mempelajari teks non fiksi tentang siapa tadi?
Sultan Agung. Sultan Agung. Ya. Terus apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Agung? Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung tadi? Iya, Sultan Agung adalah raja kerajaan. Iya. Raja kerajaan Mataram. Iya. Terus Sultan Agung memerintah dari tahun berapa ya? Tahun 1613 sampai 1645. Iya, bagus ya. Pintar semuanya. Jadi itu tadi yang kita pelajari ya. Kemudian coba kita refleksikan untuk kegiatan hari ini. Apakah kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya. Ya. Yang kedua, apakah kalian senang mengikuti kegiatan belajar hari ini? Senang? Oh ya, terima kasih. Kemudian apakah kalian bisa memahami materi hari ini? Bisa. Bisa? Bisa ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, matikan mikrofon sebentar. Bu Tias mau jelaskan. Ya. Bu Tias mau jelaskan untuk tindak lanjut berikutnya ya. Setelah ini ya kalian silahkan melanjutkan untuk mengerjakan LKPD tadi yang belum selesai ya. Jadi yang bagian tadi yang membuat laporan percobaan silahkan kalian kerjakan dan juga melengkapi tabel yang pengetahuan atau informasi lama dan informasi baru tentang Sultan Agung tadi. Silahkan dilanjutkan. Setelah itu kalau sudah selesai silahkan untuk yang laporan percobaan dan juga yang tentang tabel pengetahuan baru dan pengetahuan lama tentang Sultan Agung difoto kemudian dikirimkan ke Bu Tias. Ya, dan yang terakhir nanti Bu Tias akan mengirimkan seperti biasa soal evaluasi menggunakan Google Form. Nanti linknya Bu Tias akan kirimkan melalui grup WA. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya. Baik, kalau bisa berarti kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya, sudah dari awal sampai akhir tadi sudah dilaksanakan dengan lancar. Sepertinya sinyalnya juga tidak begitu terkendala ya. Nah karena sudah selesai, ini terakhir Bu Tias mau tanya. Ada yang mau bertanya tidak ini? Mungkin ada yang belum jelas. Baik, anak-anak semuanya, karena waktu sudah selesai dan kegiatan pembelajaran kita sudah terlaksana dari awal sampai akhir, kita akan segera akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Ya, Bu Tias juga minta maaf kalau dari awal sampai akhir pembelajaran ada banyak hal yang kurang berkenan, ada kesalahan. Bu Tias minta maaf. Nah, sekarang mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Minta tolong Mbak Laras untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa Salam Maria, berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Laras yang sudah memimpin doa dan Bu Tias akhiri. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas. Berkah dalam kelas 4. Jos, kelas 4. Yes. Ya, terima kasih. Selamat siang. Boleh keluar dari Google Meet.